Kebenaran adalah kebenaran. Apakah pemerintah akan mendiamkan jika pengusaha ini sewaktu-waktu digugat berhadapan di pengadilan dengan sanksi yang jelas? Ataukah pemerintah hanya akan menonton saja padahal mereka memiliki kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah Kota Pekalongan? Para pejabat Kota Pekalongan, apakah Anda akan mendiamkan ini berjalan terus-menerus dan membuat rakyat Kota Pekalongan semakin hari semakin menerima resiko? Di manakah Anda berada? Sedang apakah Anda saat ini? Para anggota dewan yang terpilih dari pemilihan legislatif tahun 2019, apakah Anda tidak melihat? Apakah Anda merasa cukup dengan uang yang Anda lempar pada waktu itu yang dikatakan sebagai uang transport 20.000, 50.000 atau 100.000? Apakah dengan melempar uang itu Anda merasa cukup berhenti sampai di sini untuk rakyat karena Anda sudah membeli suaranya? Kemudian kepedulian itu Anda diamkan. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, ada kado yang sangat menggembirakan. Ada berita dan ada kondisi alam yang sangat menyejukkan dan sangat menyenangkan bagi sebagian orang yang berkaitan dengan yang namanya pencemaran lingkungan hidup, terutama pencemaran sungai di Kota Pekalongan. Beberapa hari ini turun hujan dan akibat dari hujan tersebut adalah sangat baik dan sangat luar biasa. Warna sungai berubah karena terbawa oleh air hujan yang mengalir menuju ke laut. Tetapi sobat-sobatku semuanya, pada saat itu juga maka ada tertinggal bekas-bekas pencemaran yang ada di ujung-ujung di dinding-dinding sungai. Bekas-bekas hitam ini adalah menunjukkan bahwa endapan-endapan dari air sungai yang tadinya berwarna hitam, mereka membawa berbagai macam zat dan sebagian menempel di dinding-dinding sungai. Dan itu berarti bahwa bisa membuat pori-pori tanah tertutup, atau mungkin bisa juga karena derasnya air maka akan terdorong masuk dan pada ujungnya akan mencemari air bawah tanah, di mana air itu akan kita konsumsi baik sebagai air minum maupun air untuk membuat masakan-masakan yang kita nikmati hidangannya di rumah atau di warung-warung di pinggir jalan di mana kita mengkonsumsi untuk hidup kita. Sobat-sobatku semuanya, jika sudah sampai di situ maka itu sama saja kita meminum air limbah. Bukti sudah ada. Kemarin ada sebuah LBH yang memberikan bukti uji laboratorium mengenai air dari perusahaan daerah air minum Perum Tirtayasa Kota Pekalongan. Hasil uji lab tersebut ternyata airnya mengandung zat kimia berbahaya untuk kesehatan. Jika pemerintah, pejabat pemerintah Kota Pekalongan sepertinya mendiamkan hal ini terjadi, apakah kita akan membiarkan diri kita terus-menerus mengkonsumsi air yang tidak sehat yang ujungnya kita yang menerima akibatnya? Jangan berbicara ada BPJS. Apakah Anda mau sakit walaupun Anda diberikan BPJS? Apakah Anda mau terbaring di rumah sakit walaupun Anda tidak harus membayar biaya rumah sakit? Pikirkanlah itu. Sobat-sobatku semuanya, pada saat ini memang air sungai berwarna hijau, tetapi harusnya sungai itu berwarna kecoklat-coklatan karena membawa tanah-tanah yang tergerus dari gunung dari atas dan masuk ke sungai ini. Tetapi sungai ini berubah warnanya bukan coklat. Walaupun hujan deras mengguyur Kota Pekalongan, masih ada sisa-sisa yang dibawa. Masih ada warna limbah, warna kotoran yang bercampur dengan air hujan. Sobat-sobatku semuanya, jika ini diteruskan, maka Kota Pekalongan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apakah perusahaan-perusahaan tidak peduli? Apakah perusahaan-perusahaan tutup mata? Sebetulnya hal ini mungkin merupakan efek karambol dari yang katanya mengolah limbah itu membutuhkan biaya yang mahal, membutuhkan sebuah tempat yang luas. Sobat-sobatku semuanya, jika solusi ini dibicarakan bersama dengan pemerintah, jika pemerintah peduli, jika pemerintah
menunjukkan kehadirannya di dalam pengusaha sebagai seorang bapak atau sebagai seorang tua yang mengayomi anaknya, maka solusi itu pasti ada dan solusi itu pasti bisa diketemukan. Sobat-sobatku semuanya, yang terjadi adalah sampai saat ini sepertinya semuanya mendiamkan dengan satu slogan: jika warna sungai Kota Pekalongan berwarna coklat atau jernih, maka itu tandanya perekonomian Kota Pekalongan sedang tidak baik-baik saja karena perusahaan batik banyak yang tutup. Apakah itu benar? Apakah perekonomian Kota Pekalongan bergantung seluruhnya kepada pengusaha batik? Apakah seluruh rakyat Kota Pekalongan adalah karyawan dari perusahaan batik? Apakah seluruh barang yang dijual, seluruh barang yang dikonsumsi di Kota Pekalongan adalah hasil dari perusahaan batik? Sobat-sobatku semuanya, jangan terlalu naif. Jika pengusaha mendapatkan teguran dari pemerintah, maka selalu ujungnya ketemu yang namanya karyawan berada di depan. Karyawan pengusaha ini maju di depan, kemudian berteriak sambil membawa poster, "Anak cucu kami harus makan. Bagaimana kehidupan kami jika perusahaan ditutup? Negara kita merdeka, tetapi selama ini kita tidak bisa merdeka mencari uang. Sejak zaman dulu kami dijajah, tetapi zaman dulu tidak pernah yang namanya limbah dipermasalahkan. Tetapi sekarang ini adalah zaman merdeka, justru dijajah." Apakah ini benar, sobat-sobatku semuanya? Untuk masyarakat Kota Pekalongan, kembali lagi, apakah kita semua adalah karyawan dari perusahaan batik tersebut? Dan untuk karyawan perusahaan batik, jika Anda berbuat seperti itu, satu yang ingin saya pertanyakan: berapakah uang yang Anda terima sebagai karyawan? Anda bekerja di situ, upah Anda berapa di dalam satu hari? Dan coba berpikirlah, berapa juta, berapa puluh juta yang diperoleh oleh pengusaha itu karena mereka mengesampingkan kewajibannya menaati undang-undang lingkungan hidup yang harus mereka taati dengan mengolah limbah agar lingkungan Kota Pekalongan tidak tercemar. Sobat-sobatku semuanya, para pengusaha, berhati-hatilah. Saat ini mungkin Anda berada pada posisi yang nyaman. Saat ini mungkin Anda berusaha pada posisi yang baik dan sangat baik untuk bekerja tanpa memikirkan efek samping dari limbah yang Anda buang. Apakah itu tidak akan berpengaruh kepada kehidupan anak cucu Anda pada waktu kedepannya? Saran saya, coba Anda ambil air buangan limbah itu, kemudian Anda taruh di dalam mangkok atau di dalam gelas. Taruhlah air itu di dalam kamar tidur Anda. Mungkin ini bisa merubah ketidakpedulian Anda menjadi kepedulian Anda kepada warga masyarakat Kota Pekalongan. Dan kepada para pengusaha, undang-undang pencemaran lingkungan hidup sudah ada dan sanksi-sanksinya sudah jelas. Baik itu berupa pidana kurungan penjara ataupun sanksi mengenai denda yang berjumlah miliaran rupiah. Memang Undang-Undang Cipta Kerja mencabut sanksi yang ada pada Undang-Undang Pencemaran Lingkungan, yaitu mengenai pencabutan perizinan usaha Anda. Tetapi izin usaha Anda memang tidak akan dicabut, tetapi pidana kurungan dan pidana denda itu tetap akan melekat karena Anda melanggar sebuah undang-undang. Apakah pemerintah tidak akan memberikan solusi yang baik untuk para pengusaha ini? Apakah pemerintah akan mendiamkan jika pengusaha ini sewaktu-waktu digugat berhadapan di pengadilan dengan sanksi yang jelas? Ataukah pemerintah hanya akan menonton saja padahal mereka memiliki kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah Kota Pekalongan? Pemerintah Kota Pekalongan, pejabat-pejabat terkait, anggota DPRD Kota Pekalongan, apakah Anda tidak bisa melihat bahwa ada undang-undang pun menerapkan sanksinya kepada pejabat yang memberikan izin kepada perusahaan yang tidak memiliki UPL ataupun tidak melakukan AMDAL terlebih dahulu?
Para pejabat Kota Pekalongan, apakah Anda akan mendiamkan ini berjalan terus-menerus dan membuat rakyat Kota Pekalongan semakin hari semakin menerima resiko, baik itu berupa bau maupun berupa air bawah tanah yang tercemar? Di manakah Anda berada? Sedang apakah Anda saat ini? Sehingga selama 5 tahun belakangan ini sama sekali saya belum pernah melihat sungai yang melintas di Kota Pekalongan mendapatkan perhatian selain dari aktivis lingkungan yang mengambil sampah-sampah yang mengambang di atas permukaan air. Itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah karena pencemaran bukan hanya ada di atasnya, pencemaran larut bersama air yang mengalir di sungai Kota Pekalongan. Para anggota dewan pada saat ini yang terpilih dari pemilihan legislatif tahun 2019, apakah Anda tidak melihat? Apakah Anda merasa cukup dengan uang yang Anda lempar pada waktu itu yang dikatakan sebagai uang transport 20.000, 50.000 atau 100.000? Apakah dengan melempar uang itu Anda merasa cukup berhenti sampai di sini untuk rakyat karena Anda sudah membeli suaranya, kemudian kepedulian itu Anda diamkan? Jika hal itu memang seperti itu menjadi pedoman Anda, saya memiliki saran untuk seluruh warga Kota Pekalongan. Pada pemilu tahun 2024, baik itu legislatif maupun pilkada, jangan terima uang dari para calon. Jika satu amplop tidak berisi uang 1 juta atau 2 juta untuk 1 suara, biarkan mereka berpikir bahwa masyarakat bukan hanya makan uang 100.000 untuk 5 tahun dan sungainya dicemari seperti itu, tanpa ada kepedulian sedikit pun, tanpa ada tindakan dari anggota dewan. Bagaimanakah ini harusnya? Sobat-sobatku semuanya, marilah kita wujudkan Kota Pekalongan menjadi kota yang maju. Kota Pekalongan akan menyongsong Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Salam Opidantos.